Saudara, Kejaksaan Agung mengajukan banding terhadap terdakwa Ferdi Sambo CS. Upaya ini dilakukan agar jaksa penuntut umum tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum berikutnya. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, disebutkan upaya hukum banding diajukan agar jaksa penuntut umum tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum berikutnya. Kejaksaan Agung punya waktu 14 hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta. Hakim memutuskan menghukum mati Ferdi Sambo, 20 tahun penjara untuk Putri Chandrawati, 13 tahun Ricky Rizal, dan penjara 15 tahun untuk Kuat Ma'ruf. Informasi lengkap soal pengajuan banding Sambo CS dan Kejagung yang resmi ajukan banding Sambo CS kita sapa jurnalis Kompas TV ada Gracia Adur dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Gracia, upaya banding dilakukan Sambo CS usai vonis dibacakan majelis hakim. Seperti apa perkembangannya? Baik Iriana dan juga saudara, perkembangannya sampai sejauh ini adalah Kejaksaan Agung baru menyampaikan berupa press release. Nah, dalam press release-nya ini disebutkan bahwa Kejaksaan Agung secara resmi menyampaikan vonis banding terhadap 4 terdakwa, yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, kemudian Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Karena sebelumnya 4 terdakwa ini menyampaikan vonis banding atas putusan majelis hakim pada sidang pengadilan beberapa waktu yang lalu. Nah, apa yang menjadi alasan mengapa Kejaksaan Agung ini sampai memberikan vonis banding ini? Kalau dalam press release ini disebutkan bahwa Kejaksaan Agung hanya ingin menggunakan hak bandingnya untuk upaya hukum berikutnya. Jadi kalau saya berikan ilustrasinya sedikit, Irianda dan juga saudara, agar mudah dipahami, ini mekanisme dalam sidang pengadilan sama seperti dengan mekanisme pada hari-hari sebelumnya. Ketika jaksa penuntut umum membacakan dakwaan kemudian ditanggapi oleh penasihat hukum, sama halnya dengan vonis banding. Ketika penasihat hukum menyampaikan vonis bandingnya atas putusan dari majelis hakim, maka dengan ini Jaksa Agung juga menyatakan akan menyampaikan vonis bandingnya. Nah, ini disebut sebagai kontra memori banding. Nah, apa yang diisi ataupun apa isi dari kontra memori banding ini? Isinya adalah berupa bantahan dari pengajuan banding yang disampaikan oleh keempat terdakwa ini. Nah, kemudian kapan Kejaksaan Agung ini akan memberikan dokumen-dokumen ataupun berkas banding terhadap 4 terdakwa ini? Kejaksaan Agung ini mempunyai waktu selama 14 hari setelah majelis hakim menyampaikan putusan kepada 4 terdakwa ini, saudara. Nah, nanti Irianda dan juga saudara, kita akan memantau bersama bagaimana proses di sidang pengadilan pada beberapa waktu ke depan. Apakah nanti hakim akan menyetujui dari permohonan banding yang disampaikan oleh keempat terdakwa ini ataupun menolak. Kalau semisalnya nanti hakim ini akan menolak permohonan banding yang disampaikan oleh 4 terdakwa ini, maka 4 terdakwa ini juga mempunyai hak untuk mengajukan kasasi. Tetapi kalau kondisi sebaliknya, semisal nanti majelis hakim ini menerima pengajuan banding dari keempat terdakwa ini, maka Kejaksaan Agung juga mempunyai hak untuk menyampaikan kasasi. Maka kita tunggu bersama Irianda dan juga saudara bagaimana nanti proses hukumnya ke depan. Irianda. Gracia, itu tadi ya upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan baik dari penasihat hukum ataupun jaksa begitu ya. Terima kasih laporan Anda langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Gracia Adur, jurnalis Kompas TV.